Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, adik-adik, di pramuka itu ada 8 metode pokok, ya, 8 metode kepramukaan. 8 metode kepramukaan itu yang pertama alam terbuka, yang kedua progresif atau menarik dan menantang, yang ketiga learning by doing, belajar sambil melakukan. Nah, yang keempat itu sistem penghargaan, jadi ada penghargaannya. Yang kelima berkelompok, yang keenam satuan terpisah. Nah, yang ketujuh kemitraan atau keterlibatan pembina. Yang kedelapan itu kode kehormatan. Artinya semua 1-7 itu dilapisi oleh satya dan dharma, kode kehormatan. Itu tampaknya hanya poin-poin, tetapi di dalam poin-poin itu mengandung sesuatu yang wajib kita pelajari dan punya kekuatan. Nah, hari ini kita di antara 8 itu adalah berkelompok. Jadi berkelompok itu dalam bahasa scoutnya namanya patrol system. Patrol system. Patrol system itu adalah sistem bagaimana setiap individu mempunyai kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, di berkelompok itu muncul ilmu leadership dan manajemen. Leadership dan manajemen di sistem berkelompok. Jadi di kepramukaan itu leadership atau kepemimpinan tidak akan bisa terbentuk, tidak akan bisa bagus kalau tidak diterapkan, kalau tidak di learning by doing kan, dibelajar sambil melakukan lewat berkelompok. Nah, berkelompok itu juga ada manajemen. Jadi dari berkelompok itu ada manajemen. Jadi ada 2 berkelompok itu, untuk leadership, kepemimpinan, dan untuk manajemen. Manajer itu untuk manajemen, orangnya disebut manajer. Leadership, orangnya disebut leader. Manajer dan leader. Ya, beda. Leader dan manajer beda. Pemimpin dan pengelola beda. Pemimpin dan pengelola beda. Orang yang hebat, dia bisa memimpin dan bisa mengelola. Orang yang sempurna, dia bisa memimpin dan bisa mengelola. Memimpin itu terkait dengan kepribadian, melatih ketahanan hati, ketahanan pikiran, emosi, jiwa, itu memimpin. Ukurannya memimpin itu dia tegar, tangguh dalam segala situasi. Tapi ketika Anda dalam situasi itu ragu-ragu, ketika dalam situasi itu lemah, ketika dalam situasi tertentu Anda menangis, ketika dalam situasi Anda itu menyerah, bukan seorang pemimpin. Jadi ada 4 kotak. Kotak pertama, memimpinnya bagus, manajerialnya bagus. Ini akan sukses. Memimpinnya bagus, manajerialnya bagus. Kotak kedua, memimpinnya bagus, manajerialnya nggak bagus. Ini amburadul. Dia memimpinnya bagus, tapi manajerialnya nggak bisa. Ini nggak akan sempurna.
mengelolanya nggak bisa, administrasinya nggak bisa, mendata anak buah nggak bisa, mengelola poin-poin, nggak bisa, penganggaran nggak bisa, perencanaan nggak bisa, tapi enak memimpinnya. Ini kotak kedua, bisa mimpin, nggak bisa mengelola. Nah, bisa mimpin, nggak bisa mengelola. Ini dia biasanya dia otoriter, ya otoriter. Kotak ketiga, nggak bisa memimpin, tapi bisa ngelola. Dia nggak bisa mimpin, nggak ngerti visi, nggak ngerti ke depan itu mau apa, nggak tahu tentang mau diarahkan kemana anak buah itu, tapi pintar ngelola, administrasinya bagus, persensinya bagus, tapi dia stagnan dari tahun ke tahunnya itu aja, karena nggak bisa mimpin, bisa ngelola, gitu loh. Nggak bisa mimpin tapi bisa ngelola. Seperti apa, Kak? Yang nggak bisa mimpin itu dia nggak punya visi, nggak bisa baca situasi, nggak bisa bagaimana mengatur yang nggak bisa, ya. Tapi ngelolanya bagus, administrasinya, wah, papan namanya, ini. Tapi dari tahun ke tahun ya itu aja, nggak ada perkembangan. Jadi ciri nggak bisa mimpin tapi mengelolanya bagus itu stagnan, nggak ada kemajuan. Nah, kotak keempat itu nggak bisa mimpin, nggak bisa ngelola. Orang yang nggak bisa mimpin dan tidak bisa ngelola itu mundur, itu pasti habis dah. Jadi manajerialnya nggak bisa, leadershipnya nggak bisa, sehingga akan mengalami kemunduran. Suksesnya nggak ada, pengelolaannya juga nggak ada, perkembangannya juga nggak ada. Jadi seorang pramuka itu harus di kuadran 1. Kuadran 1 itu bisa mimpin, bisa ngelola. Audio Jungle. Audio Jungle.